lagi di Special Event TA TV. Mitra TA TV, setelah 2 agenda yakni peresmian rumah susun Pondok Pesantren Al-Quran Az-Zayyadi serta peninjauan vaksinasi lansia dan anak-anak usia 6 hingga 11 tahun, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Bendosari untuk meresmikan 2 sanggar inklusi yang ada di Kabupaten Sukoharjo, yakni Sanggar Inklusi Tunas Wijaya di Kecamatan Bendosari dan Sanggar Inklusi Permata Hati yang ada di Kecamatan Polokarto. Bupati Sukoharjo Atik Suryani SEMM dalam kesempatan itu menyampaikan di Kabupaten Sukoharjo terdapat 12 sanggar inklusi dengan jumlah anak berkebutuhan khusus sebanyak 475 orang. Adanya sanggar inklusi ini dikarenakan anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan pusat pelayanan dan penanganan yang khusus pula. Oleh karena itu, sanggar inklusi yang ada ini dilengkapi dengan layanan berupa fisioterapi, okupasi, serta terapi bicara, dan semuanya itu diberikan secara gratis atau tanpa dipungut biaya. Yang saya hormati Kepala Desa Kecamatan Bendosari, yang saya banggakan para ketua RPM Kecamatan Bendosari, yang saya hormati dan kami banggakan Ketua Sanggar Inklusi Tunas Wijaya Kecamatan Bendosari dan Ketua Sanggar Inklusi Permata Hati Kecamatan Polokarto, beserta Bapak Ibu tamu undangan semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sore hari ini kita semuanya masih mendapat kesempatan kenikmatan, sehingga hari ini kita bisa hadir mengikuti acara penerimaan kunjungan kerja Ketua DPR Republik Indonesia dalam rangka peresmian Sanggar Inklusi Tunas Wijaya Kecamatan Bendosari dan Sanggar Inklusi Permata Hati Kecamatan Polokarto dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Meskipun tadi diguyur hujan yang sangat luar biasa, Ibu Puan, tapi alhamdulillah bisa terselenggara di tempat ini. Tadi sempat banjir sedikit, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Mengawali sambutan ini, terlebih dahulu saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Ketua DPR Republik Indonesia, Ibu Dr. Dolores Kosa Puan Maharani beserta seluruh rombongan di Kabupaten Sukoharjo. Ini tentunya menjadikan sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi kami semua masyarakat Kabupaten Sukoharjo, yang dimana di tengah kesibukan beliau masih berkesempatan bisa hadir di Kabupaten Sukoharjo yang tercinta ini, yaitu dalam rangka kunjungan kerja di Pondok Pesantren Az-Zayyadi Sanggrang Grogol, kemudian dilanjut dengan peninjauan pelaksanaan vaksin booster dan anak di Gedung Serbaguna Cemani, kemudian yang ketiga di Gedung Serbaguna ini untuk meresmikan Sanggar Inklusi Tunas Wijaya dan Inklusi Permata Hati. Bapak Ibu tamu undangan semua, Ibu Puan, selanjutnya perlu kami laporkan bahwa di Kabupaten Sukoharjo ini terdapat 12 sanggar inklusi, sedangkan jumlah anak yang berkebutuhan khusus ABK itu sekitar 475 ABK. Dan alhamdulillah dari 12 kecamatan kita sudah mendirikan 8 gedung sanggar inklusi, sehingga nanti kurang 4 insya Allah tahun ini selesai. Ibu tadi sudah terbangun semua. Dan pada hari ini ada 2 sanggar nanti yang Ibu resmikan, yaitu dari Kecamatan Polokarto dan Bendosari. Kami jadikan satu di sini, Ibu, nanti tanda tangan prasasti jadi di satu lokasi ini. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan pusat layanan anak-anak khusus dan penanganan secara khusus dengan berbagai terapi. Adapun layanan yang kita berikan kepada anak-anak kita berkebutuhan khusus di sini untuk kegiatannya sehari-hari yaitu fisioterapi, okupasi, dan terapi bicara. Di sini nanti ada ruang kedap suara, Ibu. Ini dilakukan 1 kali dalam seminggu, gratis, tidak dipungut uang apapun. Kemudian posyandu inklusi dalam rangka pemantapan tumbuh kembang anak. Kemudian pemberian makanan tambahan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian diadakan pelatihan bina diri dari memulai mengacengkan baju sendiri, menyisir
jadi orang tua anak di rumah diajarkan lagi sehingga apa yang kita berikan di sini bisa berkelanjutan. Kemudian Ibu untuk para keluarga mendapat pendampingan atau pelatihan untuk kegiatan tambahan. Jadi ibu-ibu yang menunggu di sini diberi keterampilan mungkin cara memasak kue, masak apa. Jadi nanti dia punya keterampilan untuk menambah penghasilan keluarga. Karena nyuwun sewu Ibu, dari anak-anak kita berkebutuhan khusus ini kebanyakan dari keluarga yang menengah ke bawah. Selain fasilitas yang lain, untuk anak-anak disabilitas ini kita beri pengobatan gratis dari di rumah sakit mana kita beri gratis. Selain fasilitas yang diberikan kepada ABK tersebut, pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui APBD juga menganggarkan tadi yang kami sebut satukan Ibu, setiap relawan yang mulai dari sini kita memberi uang intensif 200.000 per bulan. Tadi Bapak tanya kok 200.000 sedikit kan? Ya memang 200.000 Ibu, kemampuan kami 200.000 per bulan bagi 5 relawan di tiap sanggar inklusi. Kemudian pada kesempatan ini perlu kami sampaikan progres penanganan COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo. Untuk asesmen situasi COVID di Kabupaten Sukoharjo per tanggal 15 Januari 2022 kita berada di level 2. Untuk capaian cakupan vaksin secara umum kita sudah mencapai 86,32%, kemudian untuk lansia 70,72%. Total vaksinasi untuk usia anak 6 sampai 11 tahun ini masih sedikit Ibu, 47,60%. Insya Allah nanti kita sampai akhir bulan Januari ini mudah-mudahan bisa terpenuhi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Ibu, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Puan Maharani yang dimana selama ini sudah membantu Kabupaten Sukoharjo memberikan vaksin sebanyak 38.000 dosis, sehingga apa yang menjadi harapan kami Kabupaten Sukoharjo untuk capaian vaksin bisa terpenuhi untuk targetnya. Kemudian Ibu, perlu kami sampaikan untuk antisipasi penularan varian COVID Omicron, kami tetap mengkampanyekan, mensosialisasikan tetap protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Juga menyelesaikan vaksinasi yang belum tersentuh vaksin tetap kita vaksin, menyiapkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk tindakan isolasi, menyiapkan tempat karantina di desa, serta menyiapkan pembiayaan yang diperlukan. Kemudian membangkitkan lagi untuk Joko Tonggo Ibu, jadi untuk mengantisipasi Omicron. Sehingga harapan kami penanganan COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan lancar dan insya Allah Sukoharjo bisa masuk ke level 1. Selanjutnya pada kesempatan nanti saya mohon kepada Beliau Ibu Puan Maharani untuk bisa memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus meresmikan Sanggar Inklusi Tunas Wijaya Kecamatan Bendosari dan Sanggar Inklusi Permata Hati Kecamatan Polokarto. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPR RI pun menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pemerintah Kabupaten Sukoharjo atas kegigihan dan ketulusan para terapis yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan, serta para relawan yang terlibat di semua sanggar inklusi dalam merawat dan memberikan terapi yang baik bagi semua anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Puan dalam sambutannya mengatakan Indonesia adalah negara gotong royong. Untuk itu, sebagai negara gotong royong harus ada berkepihakan. Negara harus hadir termasuk kepada anak-anak yang ada di sanggar inklusi. Sebab anak-anak berkebutuhan khusus ini bukan berarti tidak memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam masyarakat. Sehingga dengan hadirnya wadah seperti sanggar inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus bisa lebih memiliki kesempatan. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam acara ini. Tadi saya tanya ke Ibu Bupati, ini saya dibawa kemana ya? Ini ke Sanggar Inklusi. Kan ini kalau di Jawa Tengah itu kami semua kepala daerah panggil saya bukan nggak ibu tuan atau ibu tua, tapi nggak tuan semuanya. Ini Sanggar Inklusi. Oh ya, gimana? Terus diceritain lah oleh Ibu Bupati. Ini yang ada di sini relawan. Tadi disampaikan berapa orang relawan yang ngurusin di sini? 5 orang. Mereka digaji sama siapa? Oh nggak digaji, hanya Pemda kemudian memberikan uang 1 bulan 200.000. Sedikit banget sih.
memang itu harus datang dari hati. Kalau nggak datang dari hati, nggak mau Mbak ngurus-ngurus saya begini, tapi dalam hati saya bilang, oh banget ya, ini berarti tugasnya DPR ini nanti. Ngurus saya ini tuh memang perlu pakai hati ya, tapi ya nggak segitu juga lah. Ini komisi 8 itu punya urusan sama komisi 10 untuk urusin kayak begini. Makanya saya datang mengajak teman-teman dari DPR RI ya ini untuk melihat terus mengetahui dan kemudian tentu saja mencari solusi permasalahan yang ada di daerah itu sebenarnya seperti apa, masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat itu seperti apa, untuk dicari solusinya. Kalau kemudian DPR nggak bisa cari solusi ya ke pemerintah untuk meminta program-program pemerintah bisa disinergikan dengan ke pemerintah daerah. Kan ini pemerintahannya juga pemerintah kita juga, jadi pasti harus lebih mudah bicara ke pemerintah. Bapak Ibu hadirin sekalian, Indonesia adalah negara gotong royong, dan dalam gotong royong itu tentu saja harus ada keberpihakan. Negara harus hadir, termasuk kepada anak-anak yang ada di sanggar inklusi. Adanya kebutuhan khusus dari anak-anak kita bukan berarti mereka tidak memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam masyarakat. Kepedulian kita terhadap mereka lah yang dibutuhkan oleh mereka. Kita juga tidak akan mengetahui mereka ada atau tiada, karena biasanya umumnya kalau satu keluarga mempunyai anak-anak yang berkebutuhan khusus, apalagi kalau datang dari keluarga menengah ke bawah, rata-rata itu mereka tidak mau memunculkan atau kemudian mempunyai kemampuan untuk kemudian membawa atau kemudian memelihara atau kemudian memberikan kesempatan kepada anak-anak tersebut. Tentu saja bukan cuma perhatian yang dibutuhkan, karena mereka butuh sesuatu yang khusus. Selain perhatian, tentu saja bagaimana mengajarkan mereka itu seperti yang tadi Bu Kati sampaikan, Ibu Bupati, bagaimana menyisir rambut untuk anak-anak yang biasa atau anak-anak normal itu suatu hal yang biasa. Tapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu perlu ekstra perhatian yang luar biasa. Karenanya Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sukoharjo, tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada 10 sanggar inklusi, 8 ini 2, jadi 10 kan. Itu sebenarnya masih jauh dari cukup. Namun apa yang dilakukan tentu saja itu suatu hal yang sudah harus kita apresiasi karena perhatiannya. Anak-anak yang ada di sanggar inklusi tentu saja anak-anak Indonesia, anak-anak kita juga, anak-anak yang harusnya bisa menjadi masa depan bangsa dan negara. Karenanya kita harus bisa mau bergotong royong untuk memastikan bahwa anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus mendapat perhatian pendampingan sehingga mereka tetap bisa aktif dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam sebuah ruang yang inklusif, kita bisa membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang memiliki sifat terbuka dan tidak membatas-batasi, yang melibatkan semuanya. Tadi dari jauh saya sudah lihat, kalau kita duduk di sini saya lihat sepintas mereka saja sudah bisa berinteraksi. Itu ada yang udah jalan-jalan, ada yang digendong, ada yang tepuk tangan, ada yang dengan keterbatasannya itu berusaha bisa berinteraksi. Apalagi kalau kita beri kesempatan yang lebih, dengan ruang yang lebih, dengan perhatian khusus yang memang bisa memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi. Kita harus bisa memahami kebutuhan khusus mereka dan kita harus bisa menyesuaikan cara dalam memberikan pendidikan kepada mereka. Pasti ini bukan suatu hal yang mudah. Ini suatu hal yang sangat berat yang harus kita lakukan, khususnya kepada ibu-ibunya, kepada relawannya yang selalu bahu-membahu bergotong royong untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Kepada orang tua yang hadir, kita harus tetap semangat. Kita akan bergotong royong untuk membantu anak-anak Bapak Ibu semua. Kepada para terapis dan relawan, saya sampaikan apa
apresiasi atas kerja kerasnya selama ini. Dan juga perlu tetap semangat untuk kedepannya untuk terus membantu anak-anak kita di Sanggar Inklusi ini. Saya tahu pasti berat, pasti capek, pasti lelah. Namun tetap semangat ya Bu ya untuk anak-anak Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Kabupaten Sukoharjo yang tetap terus semangat untuk membangun sanggar-sanggar inklusi lainnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ada, dan kita tetap harus berkomitmen untuk bergotong royong bahwa anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak Indonesia yang tetap butuh perhatian dan tetap harus kita cukupi dengan perhatian dan yang kita miliki untuk bisa mereka berinteraksi, beradaptasi sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Sanggar Inklusi Tunas Wijaya dan Sanggar Inklusi Permata Hati. Bupati Sukoharjo mendampingi Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menandatangani prasasti sebagai tanda telah diresmikannya Sanggar Inklusi Tunas Wijaya Bendosari dan juga Sanggar Inklusi Permata Hati Polokarto yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Baik mitra TV, setelah kita mengikuti rangkaian dari awal di mana kunjungan dari Puan Maharani selaku Ketua DPR RI di Pondok Pesantren Al-Quran Azayadi dan tentunya didampingi oleh rombongan dari DPR RI dan juga Kementerian PUPR, dan selanjutnya dilanjutkan dengan meninjau langsung vaksinasi booster yang ada di Cemani Sukoharjo, dan tentunya berakhir di belakang saya di daerah Bendosari, Kecamatan Bendosari Sukoharjo, di mana meninjau langsung dan sekaligus meresmikan dari gedung ataupun Sanggar Inklusi Tunas Wijaya Bendosari dan Permata Hati Polokarto, yang dimana tempat ini dikhususkan untuk memfasilitasi putra-putri ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun disabilitas yang dimana terdapat di Kabupaten Sukoharjo. Memang dengan kehadiran beliau, tentunya dengan beberapa sambutan yang tadi disampaikan oleh Puan Maharani, akan memberikan perhatian khusus tentunya terhadap sanggar ini dan juga untuk sistem pendidikan, khususnya untuk pendidikan religi yang ada di Sukoharjo semakin lebih baik ke depannya. Baik, dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita dalam program spesial event TA TV, dan tentunya mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan hanya di TA TV Spirit of Java. Sampai jumpa.